Teman-teman yang saya banggakan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang amat menarik sekali untuk kemudian Anda dengarkan hingga akhir ya, terkait edukasi Kiai Ubaidillah Ahmad Tamangunji yang terbaru ya, sehingga beliau dengan tegas ya, menyampaikan merasa kasihan betul ya terhadap Rizik Syihab. Ini tentu ya merupakan sebuah narasi beliau yang dimana ya bagi saya ini penting untuk kemudian kita cerna bersama-sama, dan mohon agar supaya video ini tidak di skip saudaraku. Kita dengarkan narasi beliaunya ya, nanti beliau juga akan menyampaikan hal yang ya amat luar biasa sekali, dan mohon sekali lagi ya agar tidak diloncat-loncat, tidak di skip. Biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. Ke-6 Hari Raya Idul Fitri. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak pertanyaan yang tak kunjung saya jawab sampai hari ke-6 ini, yang isi pertanyaannya sangat sederhana. Yang pertama, kenapa Rizik Syihab marah-marah? Yang kedua, bagaimana kita harus meresponnya? Yang kedua, sebagai bentuk permohonan maaf saya mungkin kepada teman-teman, handetolan, sahabat, dan umat Islam, dan secara umum warga negara Indonesia, mungkin tidak sependapat dengan pendapat saya yang ingin saya sampaikan, karena tidak populis. Intinya begini, kebanyakan umat Islam, warga negara Indonesia, itu risih, sangat tidak nyaman, bahkan kalau boleh melakukan kekerasan, tentu akan menghajar Rizik Syihab. Tapi karena negara kita adalah negara hukum, sehingga mereka tidak bisa gegabah dan penuh perhitungan, menahan emosi sambil menunggu akan ada keputusan apa yang secara langsung diputuskan oleh Allah terkait dengan sosok yang satu ini, yaitu Rizik Syihab. Sisi lain, banyak di sosial media yang sudah dengan beberapa komunitas dari seluruh Indonesia merespon amarah, emosi Rizik Syihab. Dalam memahami fenomena Rizik Syihab seperti itu, saya berbeda. Dan inilah alasan saya memohon maaf kepada yang berbeda dengan saya. Saya justru melihat kondisi Rizik Syihab itu adalah sosok yang perlu dikasihani, yang perlu mendapatkan dampingan, bahkan kalau boleh dampingan khusus. Karena umumnya orang yang marah-marah, penuh emosi, nantang sana nantang sini, dan suasana merasa seperti ada yang mengancam, dan seperti suasana terkejar-kejar dalam hidupnya itu biasanya, istilah saya itu, perlu mendapatkan pendampingan khusus. Betul-betul masih labil. Mengapa saya katakan masih labil? Umumnya orang itu kalau sudah usia 40 tahun, itu seperti telah mengalami awal sebuah kehidupan. Karena pada titik usia itulah ada sebuah kesadaran yang lebih kuat dibanding usia-usia sebelumnya. Ibarat orang itu yang normal, itu makin tambah usia, makin menep, makin tenang. Semakin banyak muhasabah, semakin banyak perenungan,
semakin banyak menata diri di hadapan Allah dan bersikap penuh sahaja antara umat manusia. Tapi bisa dicek, semoga tidak salah. Kalaupun salah nggak perlu dituntut, karena orang bisa salah. Saya yakin, ainul yakin, hakul yakin, Rizik Syihab itu sudah berusia di atas 40 tahun. Nggak mungkin saya akan mengatakan Rizik Syihab itu usianya 25 tahun. Apalagi 20 tahun, kan nggak mungkin. Dari sosok body fish yang bisa saya lihat, itu saya bisa penuh keyakinan kalau usianya di atas 40 tahun. Semoga tidak salah, dan kalaupun salah, mohon dimaafkan. Bahkan kemungkinan besar, tadi yakinnya saya sudah di atas 40 tahun, saya kuatkan dengan istilah kemungkinan besar, itu sudah usia 50 tahun. Kemungkinan kecil, itu usia 65 tahun. Ketika berbeda dengan senyatanya, saya mohon maaf. Tapi yang jelas usia-usia seperti ini, dengan temperamental dan karakter yang seperti itu sesuatu yang perlu dikasihani. Saya sering menyampaikan ke beberapa santri dan bahkan ketika ngajar tasawuf di mahasiswa, masing-masing unsur psikis kita itu punya nutrisi yang harus dipenuhi. Dan di beberapa podcast saya juga pernah menyampaikan itu. Saya ingin mengambil sampel satu saja, biar tidak mengulang. Terkait dengan al-qalbu, hati. Itu punya nutrisi untuk simpati, empati. Artinya ketika hati ini digunakan untuk selalu mencaci, memfitnah, amarah, penuh emosi, itu sebenarnya semakin membuat hati ini itu kelaparan dan haus, diasupin dengan asupan-asupan yang bukan pada kebutuhan nutrisinya. Karena memang nutrisi hati, al-qalbu, itu harus empati, simpati. Makanya hampir seluruh umat manusia bisa dipastikan setiap hari suruh mencaci, memfitnah, menghardik, merendahkan. Itu kalau tidak berhenti karakter seperti itu akan semakin akut sakit seseorang tersebut. Maka sebenarnya yang sakit itu bukan yang jadi objek marahan, fitnah, cacian. Yang sakit itu sebenarnya yang suka marah, menghardik, memfitnah, mencaci, merendahkan, bersikap jumawa, sombong, takabur. Itu sebenarnya yang sakit. Bukan mereka yang menjadi sasaran sosok ini yang sakit. Justru yang menjadi sasaran sosok ini ketika dia sabar, dia yang lebih sehat. Ini kalau melihat gejala psikologis secara umum. Tapi saya tidak mengatakan Rizik Syihab sakit, tidak. Saya hanya mengatakan kasihan. Rizik Syihab kasihan. Tentu ini menjadi tanggung jawab keluarga untuk memberikan dampingan kepada beliau. Agar kadang-kadang pakai teori Jawa lah. Jangan Arab terus. Jangan ke Arab-Araban. Ada teori Jawa yang menarik untuk memberikan dampingan kepada Rizik Syihab. Apa itu? Kita itu memang harus tanggap, tapi tidak harus selalu menanggapi. Tanggap terhadap sebuah fenomena, keadaan, kondisi lingkungan, tapi tidak semua harus ditanggapi. Oh, bisa stres. Apalagi di zaman akhir ini. Semua fenomena harus ditanggapi, bisa stres. Tanggap, tapi tidak harus menanggapi. Manusia suruh cuek untuk tidak merespon sebuah fenomena itu tidak mungkin. Karena dalam kondisi apapun, istilah guru-guru kita itu wong-wong, menuso ya menuso, tidak bisa suruh cuek terhadap kondisi dan keadaan lingkungannya, itu tidak bisa kalau normal. Tapi harus ada kendali, respon, tanggap, itu tidak harus menanggapi. Karena semua yang menjadi
tanggap kita, kemudian langsung kita tanggapi dengan penuh emosi, dengan sikap temperamental, itu akan merusak unsur psikis kita yang seharusnya memerlukan nutrisi yang dibutuhkan, tapi justru memberi nutrisi, memberi asupan yang tidak sesuai dengan nutrisinya. Maaf. Ini problem. Karena orang tua itu kalau sudah seusia di atas 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu butuh teman yang bertanggung jawab. Atau bahkan butuh lawan yang bertanggung jawab. Artinya teman yang bertanggung jawab itu apa? Teman yang tidak hanya ngipasi, tapi juga mau mengingatkan hal-hal yang membahayakan bagi seorang teman yang bersikap penuh emosi. Bahkan butuh lawan yang bertanggung jawab. Artinya lawan yang bertanggung jawab itu orang yang dianggap berbeda dengan kita, tapi ada pandangan-pandangan yang bermanfaat untuk kita. Itu perlu kita apresiasi. Bahkan perlu kita ambil kemanfaatan dari orang yang di luar diri kita, bahkan lawan kita, tapi bermanfaat untuk kita. Katakanlah apa yang saya sampaikan ini, mungkin bagi komunitas Rizik Syihab ini saya sebagai orang yang berbeda, atau bahasa kasarnya lawan. Tapi saya lawan yang bertanggung jawab. Mengapa? Karena saya terus terang, itu berbahaya untuk Rizik Syihab. Dan itu tidak dalam waktu 1-2 tahun saja. Itu sudah bermula sejak Gus Dur dulu. Gus Dur aman-aman saja. Gus Dur itu ya seperti itu Gus Dur. Tidak pernah mengancam Rizik Syihab, tidak pernah membenci Rizik Syihab. Tapi di sana nampak Rizik Syihab sampai nantang-nantang kepada Gus Dur, mengajak mubahalah. Seolah-olah Rizik Syihab merasa terkejar-kejar oleh fenomena Gus Dur itu. Itu kan menandakan bahwa fenomena dalam tanda kutip perlunya dampingan yang khusus yang harus diberikan kepada Rizik Syihab itu sebenarnya sudah lama, sejak Gus Dur. Bukan hanya hitungan 2 tahun terakhir ini setelah ada tesis. Sebelum ada tesis, Rizik Syihab juga sudah seperti itu. Adalah sosok yang tidak mau memberi nutrisi pada al-qalbu. Jadi saya kasihan. Dan kita semua itu sebenarnya tidak perlu emosi menanggapi Rizik Syihab, karena kita memandangnya harus dengan memandang ainur rahmah. Kasihan betul, Rizik Syihab itu kasihan betul. Sosok yang butuh pendampingan khusus. Ya samalah, misalnya dalam sebuah keluarga ada 7 saudara, yang 7 stabil, emosinya stabil. Tapi yang 1 marahan, emosian, suka memfitnah saudaranya, mencaci saudaranya, tiba-tiba ngajak mubahalah, tiba-tiba mengkafirkan, tiba-tiba mengatakan rumahnya sendiri dikatakan istana iblis misalnya. Mengatakan orang yang membaca Quran dengan lagam Jawa itu dikatakan sesat, padahal makhrajul hurufnya, tajwidnya sudah benar. Sementara ada orang yang karena dia suka bacaan Qurannya amburadul, tajwidnya nggak tertata, makhrajul hurufnya nggak tertata, wah dia puji-puji. Nah, sementara dengan lagam Jawa dengan tajwid makhrajul hurufnya sudah sesuai, oh itu dia caci-caci hanya karena berbeda dengan emosi. Ini kan problem, sudah tidak adil dalam pikiran dan tindakan. Jadi di luar konteks Rizik Syihab, sebenarnya secara psikologis orang-orang yang merasa terancam, kayak takut, kayak merasa terkejar-kejar, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa sebenarnya. Tapi dia merasa kayak tertekan, kayak ada yang ngancam, kayak ada yang menyerang. Terus dia bersikap konfrontatif, bersifat emosional. Orang memandang dia dengan senyum, dianggap mengejek. Orang hanya ingin ingin berbeda dengan dia, dianggap musuh bebuyutan. Ini kan kalau dalam
psikologi, ini secara umum ini, saya tidak nyindir siapapun, itu masuk kategori paranoid. Jadi orang yang merasa terancam padahal tidak ada yang mengancam. Tapi saya yakin Habib Rizik tidak sampai sejauh ini, tidak. Beliau hanya butuh pendamping, penyeimbang. Yang kebangetan itu yang dekat dengan Rizik Syihab, kebangetan menurut saya. Ngompori. Jadi ibarat gorengan itu, kompornya itu, gasnya itu dibesarkan. Jadi gorengannya ngelonyom sampai gosong. Sehingga ibarat manusia yang dikompori itu darahnya jadi hitam. Tadinya ganteng jadi nggak ganteng. Tadinya putih jadi nggak putih. Tadinya berseri menjadi masam dan penuh emosi. Melihat orang di depannya ingin dikeremus saja. Tiba-tiba nggak ada apa-apa, nyuruh orang untuk ngasah golok, parang, ngajak perang. Kan nggak ada apa-apa kalau ngajak perang. Karenanya subhanallah, saya memahami Rizik Syihab adalah sosok yang perlu dikasihani, perlu dapat dampingan khusus. Sekali lagi, keluarga, menantu, putra putrinya menurut saya tidak kasihan sama Rizik Syihab, tidak sayang sama Rizik Syihab, membiarkan sosok yang baik, sosok yang soleh, hamba Allah yang penuh semangat dibiarkan mengalami sebuah kondisi dan keadaan yang memang seperti ada musuh yang mengejar dia, seperti berada dalam ketakutan, seperti merasa ada sebuah ancaman, sehingga di depan matanya itu kayak ada orang yang mau nakut-nakuti dengan parang, terus sehingga dia harus dengan suara-suara keras mengajak orang untuk asah parang, seolah-olah harus membalas ancaman itu. Tidak ada yang mengancam. Ini sekali lagi butuh pendamping khusus dari putra-putrinya atau dari jamaah. Sudah saatnya mengingatkan Rizik Syihab untuk tidak bersikap seperti itu. Bersabarlah. Nanti kalau sikap seperti itu tidak segera dikondisikan, dikendalikan, dikolengdonkan, itu mendekati ajal itu nanti akan marah-marah terus. Pasti yang dampingnya akan jadi korban. Orang itu tergantung masa hidupnya, jujur saja. Kalau masa hidupnya itu selalu amarah, emosi, mengancam-ngancam orang, itu nanti mendekati ajal itu sudah akan penuh dengan sikap-sikap seperti itu, marah-marah terus. Nah, ini katakanlah seorang yang berbeda dengan komunitas Rizik Syihab, atau bahkan dikatakan lawan, silahkan. Tapi saya ingin menjadi lawan yang bertanggung jawab bahwa sikap Rizik Syihab itu membahayakan dirinya sendiri. Kalau ada orang marah, emosi, itu sebenarnya kalau dia emosi pada orang yang sedang diam dan nyaman menikmati kehidupan dengan penuh damai, itu sebenarnya yang sakit itu yang emosi itu. Yang nyaman dengan menikmati kehidupan dengan penuh damai, itu sebenarnya yang sehat. Paling tidak dari perspektif psikologis itu bisa dipelajari, bisa dipahami, bisa dirasakan penjelasan-penjelasan perspektif psikologis, memahami orang yang sebenarnya dia sedang berpikiran sehat atau sedang berpikiran yang memang sedang gundah, butuh hiburan. Yang bisa mengingatkan itu keluarga untuk tidak emosional. Oke. Kalaupun masalah nasab misalnya, jujur saja, di banyak alumni yang pernah mondok nyantri sama abah saya, itu mereka nggak percaya kalau saya itu anaknya abah saya. Dan saya nggak emosi saya. Nggak emosi. Ada beberapa kiai yang dalam catatan sanadnya itu, sanad keilmuannya itu, di situ ada catatan sampai ke buyut saya. Dia nggak mengenal saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya
pernah hidup di Jakarta, saya ketemu dan saya melihat itu alumni pesantrennya abah saya. Dia sosok yang terkenal dan masyhur. Lihat saya seperti nggak kenal saya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di beberapa kesempatan itu ada sebuah kegiatan gitu. Nah, di situ pas kebetulan makan bersama, saya makan di situ. Ada orang itu ngerasani baik ya, membahas kebaikan-kebaikan orang tua saya. Tapi dia tidak kenal kalau itu adalah bapak saya. Nggak apa-apa. Atau di sebuah konter HP misalnya, saya sedang cari HP gitu. Nah, ada orang berdua itu membahas orang tua saya, bahkan membahas pernah ngaji di abah saya. Gini. Saya di sebelahnya, dia nggak kenal saya, nggak apa-apa. Karena memang saya dari kecil sudah mondok, saya dari lulus MI, SD sudah keluar dari rumah saya, nggak apa-apa. Bahkan sampai sekarang masih ada orang yang belum tahu kalau saya itu putranya ayah saya. Yang menantunya dikira putranya sendiri, yang saya putra sendiri, putra dari ayah saya, malah tidak dikenal. Tidak apa-apa. Apalagi kalau dikaitkan nasab yang sudah melewati konflik sosial politik yang luar biasa. Di abad pertengahan, sosial politik pasca abad pertengahan, pra abad pertengahan, ini kan konflik luar biasa. Catatan nasab itu hampir tidak bisa dipastikan kecuali riwayat hadis terjaga. Kalau riwayat silsilah kenasaban itu nggak bisa dipastikan. Makanya kiai-kiai itu kan nggak pernah mencatat nasabnya sampai melewati wali songo. Mereka la'ala suwab, makanya la'ala suwab. Mengapa? Karena sadar betul wali songo ke atas itu sudah banyak kepentingan, banyak konflik sosial politik yang dahsyat dan luar biasa. Boro-boro ada Mbak Alwi ngaku sebagai nasab paling sahih, paling valid. Ternyata setelah dicek 550 tahun tidak terdeteksi dan ahistoris, masih memaksa. Itu kan jadi ditertawakan banyak orang. Jadi rileks-rileks saja. Toh kenasaban itu kalaupun orang nggak mengakui kalau memang masih nasab, nggak perlu diglorifikasi, nggak perlu dipamer-pamerkan, nggak perlu diunggul-unggulkan. Kalau memaksa harus dikenalkan kepada masyarakat, diunggul-unggulkan kepada masyarakat. Malah jadi pertanyaannya sederhana. Ada kepentingan apa di balik itu? Kalau orang paham, situ ada indikasi kejahatan. Kedustaan yang sudah diketahui, masih dipaksakan, ditutup-tutupi, bahkan mencoba memaksa untuk diglorifikasi, itu malah orang jadi banyak tanda tanya. Apalagi sampai emosi begitu, seperti yang direfleksikan oleh Rizik Syihab, itu berbahaya, merusak jaringan saraf kejiwaan itu, kasihan. Jadi ini kan masih gejala emosi, amarah, merasa terancam, itu kan salah satu bentuk gejala psikis seseorang yang hidupnya tidak tenang. Dan itu akan menimbulkan beban psikis yang luar biasa dan akan berdampak kepada kesehatan, baik psikis maupun fisik. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, saudaraku, akhirnya sudah kita saksikan bersama terkait apa yang kemudian beliau sampaikan. Dan ketika saya menyimak ya hingga selesai dari apa yang beliau sampaikan itu, sebenarnya saya tidak menyangka ya sebelumnya. Artinya tidak habis pikir lah beliau akan menyampaikan hal yang amat luar biasa mengejutkan ini. Ya, ini bagi saya luar biasa mengejutkan. Apa dan di posisi yang mana ya? Saya pikir ini penting untuk kemudian saya putarkan biar teman-teman ya mencermati sekali lagi. Coba ya, ini didengarkan dengan baik. Dan itu tidak
dalam waktu 1-2 tahun saja itu sudah bermula sejak Gus Dur dulu. Gus Dur aman-aman saja. Gus Dur itu ya seperti itu. Gus Dur tidak pernah mengancam Rizik Syihab, tidak pernah membenci Rizik Syihab. Tapi di sana nampak Rizik Syihab sampai nantang-nantang kepada Gus Dur, mengajak mubahalah. Seolah-olah Rizik Syihab merasa terkejar-kejar oleh fenomena Gus Dur itu. Itu kan menandakan bahwa fenomena dalam tanda kutip perlunya dampingan yang khusus yang harus diberikan kepada Rizik Syihab itu sebenarnya sudah lama, sejak Gus Dur. Bukan hanya hitungan 2 tahun terakhir ini setelah ada tesis. Sebelum ada tesis, Rizik Syihab juga sudah seperti itu. Adalah sosok yang tidak mau memberi nutrisi pada al-qalbu. Jadi saya kasihan. Itu ya. Jadi beliaunya ini kasihan ya. Kasihan terhadap Rizik Syihab. Nah, karena apa? Sebab apa? Saya pikir ini apa yang kemudian beliau sampaikan ini juga penting untuk kemudian kita dengarkan sekali lagi. Coba ya, dicermati baik-baik. Dan kita semua itu sebenarnya tidak perlu emosi menanggapi Rizik Syihab, karena kita memandangnya harus dengan memandang ainur rahmah. Kasihan betul Rizik Syihab, kasihan betul. Sosok yang butuh pendampingan khusus. Tidak perlu emosi, kata beliaunya. Ya, sudah kita dengarkan dan mohonlah agar supaya apa-apa yang kemudian beliau sampaikan ini ya tidak digagal pahami. Saya pikir sudah cukup ya untuk edukasinya. Semoga teman-teman dapat menyimak video ini hingga akhir ya, dan juga dapat memahaminya ya. Saya katakan seperti ini, saya sampaikan seperti ini karena saya pikir Anda penting untuk kemudian mencerna dari narasi-narasi yang seperti ini ya, seperti yang telah beliau sampaikan. Jadi seperti itu saudaraku. Dan dari saya mungkin ada sebuah kekeliruan kata atau apalah itu, saya pemilik channel atau official, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, begitu. Ini edukasi yang bagi saya mengejutkan ya, mengejutkan sekali. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mungkin ada sebuah kekeliruan kata ya atau apalah itu, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, mohon maaf lahir batin saudaraku. Oke, hanya itu. Kita sudahi ya, semoga beliaunya panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberikan istiqomah ya di dalam kebaikan. Oh iya teman-teman, jadi beliau sudah 2 atau 3 hari ya tidak aktif ya, artinya tidak memberikan sebuah edukasi, mungkin karena banyak kesibukan ya. Jadi tentu kita dapat memahaminya lah. Biasa setelah lebaran ya sibuk, itu biasa karena mungkin banyak tamu begitu ya. Hanya itu teman-teman, akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.